Halo semuanya, perkenalkan nama aku Makfi Renzani dengan NIM C1401241067 dari kelompok 4 paralel 1. Ini kita akan melakukan praktikum dengan judul induksi hormonal dan hipofisasi. Kedua taktik ini biasa disebut dengan pemijahan buatan. Induksi pemijahan seperti dari hormon kerap dipakai sebagai solusi untuk memperoleh gamet yang sehat bagi reproduksi ikan di penangkaran. Faktor lingkungan seperti suhu air dan lama pencahayaan dapat diatur untuk memicu rangkaian hormonal yang mendukung pematangan gamet, meski keberhasilannya berbeda antar spesies. Jika penyesuaian lingkungan tidak mampu menstimulasi ovulasi maupun produksi sperma, pemberian hormon eksternal menjadi metode yang terbukti efektif. Pemakaian gonadotropin terisolasi yang bekerja langsung pada gonad serta hormon pelepas gonadotropin yang mengatur sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad dinilai lebih dapat diandalkan karena konsentrasi hormonnya terukur dan resiko biosecurity lebih rendah. Sedangkan satu lagi adalah teknik hipofisasi. Teknik hipofisasi merupakan teknik untuk merangsang induk ikan yang sudah matang gonad dengan cara penyuntikan dari kelenjar hipofisa untuk mempercepat ovulasi dan pemijahan. Teknik hipofisasi memiliki kelemahan yaitu keterbatasan stok induk sehingga hilangnya beberapa induk ikan donor karena diambil hipofisanya. Induksi pemijahan ikan dilakukan dengan penyuntikan homogenat kelenjar hipofisa ikan untuk merangsang ovulasi. Proses ini menggunakan tahapan priming dan resolving injection yang diberikan pada induk betina serta 1 kali suntikan pada jantan. Proses vitellogenesis, ovulasi, dan pemijahan pada ikan merupakan hasil dari kerjasama hormon dan lingkungan. Kelenjar hipofisis juga mengendalikan hormon-hormon reproduksi pada ikan yang dapat memengaruhi reproduksi pada ikan. Sehingga dengan rekayasa hormonal dapat mengaruhi proses vitellogenesis yang mempercepat pematangan dan pemijahan pada ikan di luar habitatnya. Prosedur pertama yang akan kita lakukan adalah menimbang ikannya. Setelah kita tahu berat badan ikannya, kita bisa menghitung dosis induksi hormonalnya. Karena pada praktikum kali ini kita menggunakan ikan mas, maka dosisnya adalah 0,6 mili per kilogram untuk hormonnya. Dan juga untuk perbandingan dengan larvis adalah 1:3. Didapatkan berat badan ikan 0,2 kg, lalu dikalikan 0,6. Maka akan didapatkan dosis untuk hormon adalah 0,12, dan untuk larvisnya 0,36, sehingga total larutan untuk 1 kali penyuntikan adalah 0,48 atau 0,5 mili. Selanjutnya dilakukan teknik induksi intramuskular, di mana penyuntikan ini dilakukan di bawah sirip dorsal ikan, dari 3 sisi ikan dari atas. Selanjutnya kita akan mengambil hipofisa ikan mas. Pertama, ikan mas akan dibelah terlebih dahulu bagian kepalanya, kemudian dibuka tengkorak kepalanya dan dicari hipofisanya, di mana hipofisa ini terletak di bawah otak. Biasanya ada di bagian depan otak. Hipofisa biasanya berbentuk warna putih dan juga bulat. Setelah kita dapatkan hipofisanya, kita masukkan ke larutan formalin untuk diawetkan. Melakukan praktikum dengan judul seks reversal dan pengecekan kelamin metode acetokarmin. Pertama-tama kita demonstrasi dulu nih gimana sih caranya melakukan perendaman pada ikan. Perendaman pada ikan dilakukan dengan menyiapkan air dan juga menyiapkan hormon steroidnya. Setelah itu, masukkan hormon steroid tersebut ke dalam air yang ada pada wadahnya. Dosis yang digunakan harus sesuai dengan perhitungan bobot ikan beserta jenisnya juga. Setiap jenis ikan memiliki dosis yang berbeda-beda. Setelah dituang, kalian bisa langsung memasukkan ikannya ke dalam tempatnya yang sudah ada hormon steroidnya. Selanjutnya ada metode oral di mana kita akan memasukkan hormon melalui pakan. Pertama-tama kalian harus menyiapkan pakannya dulu ya teman-teman. Setelah itu kalian harus menyiapkan juga campuran dari alkohol dan hormon steroidnya. Alkohol yang digunakan adalah alkohol 70%. Dan itu juga harus sesuai dengan perhitungan ya guys untuk kadar alkohol dan juga hormonnya. Dan kita juga butuh binder, di mana binder ini digunakan untuk menempelkan hormon dengan pakannya. Kalau sudah siap semua, kita bisa langsung semprot aja ke pakannya, lalu biarkan mengering, diangin-anginkan saja ya teman-teman, dan kandungan alkoholnya akan hilang. Dan selanjutnya ada pembedahan larva ikan nila. Pertama-tama kita akan menggunting bagian perut dan membuka rongganya, sehingga kita bisa melihat gonadnya dan juga mengambilnya dengan tusuk gigi.
Setelah didapatkan gonadnya, pindahkan ke kaca preparat, lalu cacah gonadnya. Pencacahan membantu dalam pengamatan mikroskop karena dengan pencacahan seluruh sel bisa terlihat dan tidak menumpuk, yang dapat mengganggu proses identifikasi saat diberi pewarna. Selanjutnya diberi pewarna asetokarmin. Asetokarmin berfungsi sebagai zat pewarna yang menegaskan struktur sel gonad saat diamati di bawah mikroskop. Proses pewarnaan ini meningkatkan kontras antar bagian jaringan sehingga detail ukuran struktur lebih mudah terlihat. Setelah itu, kalian tutup dengan kaca objeknya. Pengamatan menggunakan mikroskop konvensional dan larutan asetokarmin dilakukan karena ukuran larva ikan yang relatif kecil sehingga sulit dibedakan secara morfologinya. Hasil praktikum menunjukkan adanya perbedaan struktur gonad ikan nila antara jantan dan betina yang sudah diberi pewarna asetokarmin dan diamati menggunakan mikroskop berbesaran 10x10. Pewarnaan asetokarmin membuat detail jaringan lebih jelas sehingga perbedaan tersebut dapat diamati dengan mudah di bawah mikroskop. Pemeriksaan gonad ikan dengan cara ini membantu memperjelas struktur gonad, terutama pada ikan yang berukuran kecil. Pewarnaan asetokarmin menjadi metode yang umum dipakai dalam identifikasi jenis kelamin ikan melalui pengamatan jaringan gonad. Praktikum juga menunjukkan bahwa penggunaan teknik ini efektif untuk menampilkan detail gonad secara lebih jelas sehingga memudahkan proses identifikasi. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan pengecekan kualitas sperma dan kriptopreservasi. Metode pertama dilakukan dengan pengambilan sperma melalui teknik stripping yang ada di dalam mikrotub ini. Kemudian, sperma diencerkan menggunakan larutan Ringer. Setelah proses pengenceran, kualitas sperma diperiksa dengan mengamati motilitas dan viabilitasnya di bawah mikroskop. Tahap selanjutnya adalah penambahan krioprotektan berupa kuning telur sebanyak 9% dari volume pengenceran. Lalu ditambahkan DMSO atau dimethyl sulfoside sebanyak 10%, yang berfungsi melindungi sel sperma dari kerusakan akibat pembekuan. Sperma yang telah diberi perlakuan tersebut kemudian diekuilibrasi pada suhu 4-5 derajat Celcius selama 3-5 menit di dalam kulkas. Proses lanjutan dengan pre-freezing dengan uap nitrogen cair bersuhu minus 79 derajat Celcius selama 3-5 menit. Sebelum akhirnya dilakukan pembekuan penuh atau freezing dalam nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang. Ketika sperma akan digunakan kembali, dilakukan thawing dengan water bath agar sperma mencair dan siap diaplikasikan dalam proses fertilisasi. Penggunaan semen atau cairan reproduksi jantan dapat diatur waktunya sehingga proses produksi menjadi lebih fleksibel dan ketersediaan bahan reproduksi tetap terjaga. Teknik kriopreservasi memang bermanfaat, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala karena perbedaan metode, istilah, dan sistem pelaporan yang masih belum seragam, sehingga hasil penelitian seringkali berbeda antara satu studi dengan studi lainnya. Variasi pola gerak spermatozoa juga mencerminkan kondisi fisiologis yang berbeda, di mana perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan proses pembentukan sperma yang kurang sempurna atau adanya gangguan pada fungsi sel, di mana pada praktikum kali ini menggunakan larutan Ringer dan krioprotektan dalam kondisi beku agar kualitas tetap terjaga. Hasil praktikum menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan pada pengamatan motilitas dan viabilitas. Viabilitas spermatozoa menggambarkan kemampuan sel sperma untuk tetap hidup setelah melalui proses pengenceran telur. Hasil menunjukkan perbedaan antara sperma mati dan sperma hidup, di mana sperma hidup tidak menyerap pewarna eosin sedangkan sperma mati menyerap pewarna eosin yang berwarna merah muda. Motilitas sperma dilakukan penilaian dengan seberapa aktif sperma bergerak, di mana aktivitas sperma yang tergolong aktif juga berkaitan langsung dengan jumlah energi di dalam sel. Di mana semakin tinggi tingkat aktivitas, maka semakin besar pula kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Motilitas spermatozoa menjadi indikator utama dalam menilai kualitas sperma. Maka dari itu ditambahkan kuning telur sebagai cadangan energi atau bekerja di luar sel sperma untuk mempertahankan integritas DNA sperma. Sekian video dari saya, sampai jumpa lagi, dadah!